Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini di mana kami dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Sabta Lorenzi, ada Pak Arif Toharudin, ada Pak Dava Daru, dan yang terakhir ada Pak Gilang Deko. Kami dari kelompok 7 mengangkat tema antropometri dalam desain palu elektrik. Adapun makalah ini disusun untuk menjadi syarat pemenuhan kelulusan praktikum Human Integrity System dan Organization Behavior jurusan Teknik Industri 2025. Output daripada makalah ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pengolahan dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Kelompok kami membuat desain palu elektrik, di mana palu elektrik ini merupakan salah satu alat listrik yang digunakan untuk berbagai sektor, termasuk konstruksi, pertukangan, industri manufaktur. Alat ini memiliki fungsi utama untuk mempermudah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan palu konvensional, seperti memaku, memecahkan material, atau melakukan perbaikan struktural. Inovasi dari fitur tambahan dalam desain palu elektrik ini juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja. Misalnya penggunaan pegangan anti-slip, sistem reduksi getaran, kontrol kecepatan variabel, dan komponen modular dapat membantu menyesuaikan alat dengan berbagai jenis pekerjaan dan karakteristik pengguna. Penerapan prinsip-prinsip antropometri ini mendukung untuk pengembangan palu elektrik yang aman, nyaman, dan sesuai dengan karakter fisik pengguna. Silakan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya yaitu terkait landasan teori di mana antropometri sendiri berasal dari bahasa Yunani yang antropos yang berarti manusia, sedangkan metron berarti pengukuran. Sehingga antropometri merupakan studi pengukuran tubuh manusia untuk berbagai tujuan, terutama dalam bidang desain produk, ergonomi, kesehatan, dan industri. Jenis dari antropometri ada tiga, antropometri statik, pengukuran dimensi tubuh manusia saat posisi diam. Kemudian antropometri dinamis, pengukuran tubuh manusia saat melakukan gerakan atau aktivitas. Yang ketiga, antropometri fungsional. Ini menggabungkan data statik dan dinamis untuk menilai kemampuan manusia dalam melakukan aktivitas tertentu. Untuk prinsip antropometri dalam desain produk, prinsip dimensi genggaman, panjang, lebar, dan bentuk gagang alat harus disesuaikan dengan ukuran tangan pengguna. Genggaman ideal 5-7 cm, lebih panjang dari panjang telapak tangan untuk memungkinkan kontrol maksimal dan kenyamanan saat penggunaan. Prinsip yang kedua adalah postur tubuh optimal. Alat yang dirancang harus memungkinkan pengguna mempertahankan postur tubuh alami saat bekerja. Palu elektrik ini misalnya harus memungkinkan posisi siku 90 derajat sampai 120 derajat dan pergerakan netral untuk mengurangi kelelahan dan resiko cedera. Prinsip yang ketiga itu distribusi berat dan stabilitas. Bobot alat harus seimbang sehingga titik beratnya dekat dengan tangan pengguna. Distribusi berat yang baik mengurangi tekanan pada tangan, pergelangan, dan lengan, serta meningkatkan akurasi penggunaan. Yang terakhir adalah prinsip keselamatan dan efisiensi. Desain produk harus mengurangi risiko cedera dan meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya pegangan anti-slip yang terbuat dari rubber, batas sudut gerak aman, dan kontrol kecepatan variabel pada palu elektrik merupakan implementasi prinsip keselamatan ergonomis. Selanjutnya yaitu penerapan antropometri dalam perancangan alat, di mana desain gagang, panjang diameter, dan bentuk gagang disesuaikan dengan pengukuran tangan pengguna dewasa. Keseimbangan alat-alat palu dan gagang harus seimbang untuk mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan presisi. Kontrol getaran. Setiap peredam getaran internal membantu melindungi tangan dan lengan dari cedera akibat getaran berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah modularitas alat. Kepala palu dapat diganti sesuai kebutuhan material ya, seperti kayu, beton, logam untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi kerja. Studi terkait antropometri ada tiga yaitu Epison and Hasselgrave ini tahun 2016 menekankan bahwa data antropometri harus menjadi dasar utama dalam perancangan alat kerja untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan. Studi yang kedua yaitu oleh Susanto dan Prasetyo tahun 2022 yaitu menyebutkan bahwa pengukuran tangan, lengan, dan postur tubuh penting untuk desain palu.
listrik yang ergonomis. Al-Hejali et al. tahun 2024 menunjukkan bagaimana integrasi data manusia dan teknologi dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi alat kerja. Dari hasil studi ini mendukung pendekatan desain berbasis antropometri yang menjadi landasan bagi pengembangan palu elektrik yang ergonomis, aman, dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mas Dava. Silakan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami lakukan untuk merancang palu elektrik yang ergonomis dan aman bagi pengguna. Dengan yang dimana tergambar dari diagram alir, dan prosesnya dimulai dari tahapan persiapan alat, yaitu memeriksa kondisi fisik palu elektrik, memastikan kabel dan kepala palu terpasang dengan aman, serta penggunaan APD oleh operator. Selanjutnya masuk ke tahap pengaturan fitur alat, di mana kami menyesuaikan kecepatan pukulan dan memasang modular head sesuai dengan jenis material yang akan diuji. Kemudian kami memperhatikan posisi dan postur pengguna agar sesuai dengan prinsip antropometri. Misalnya, posisi siku berada pada rentang 90 hingga 120 derajat, dan pergelangan tangan dalam posisi netral untuk mencegah kelelahan otot. Untuk tahap berikutnya adalah proses penggunaan alat yang di mana pengguna mulai mengoperasikan palu elektrik sesuai dengan SOP, sambil kami melakukan pemantauan dan penyesuaian seperti mencatat tingkat getaran yang dirasakan dan menyesuaikan kekuatan genggaman atau kecepatan bila diperlukan. Setelah seluruh proses selesai, kami melakukan penyelesaian pekerjaan dengan mematikan alat, membersihkan, dan menyimpannya kembali di tempat yang aman. Dengan metodologi ini, kami tidak hanya mengamati bagaimana alat bekerja, tapi juga bagaimana interaksi antara manusia dan alat tersebut mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kerja. Berikutnya adalah pengolahan dan pembahasan. Adapun tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data. Yang pertama, data yang dikumpulkan adalah data antropometri pengguna, yaitu pertama berupa panjang telapak tangan yang digunakan untuk menentukan ukuran gagang palu yang nyaman. Kemudian ada ukuran lingkar telapak tangan dan jari digunakan untuk desain pegangan agar stabil dan aman. Lalu ada panjang lengan bawah dan atas untuk menentukan jangkauan gerakan saat menggunakan palu. Lalu terakhir ada kekuatan genggaman untuk menilai beban optimal yang dapat diterapkan tanpa menimbulkan kelelahan. Data berikutnya yang dikumpulkan adalah data spesifikasi untuk palu elektrik itu sendiri. Yang pertama adalah berat alatnya dan distribusi titik beratnya. Lalu ada panjang dan diameter gagangnya, kemudian ada daya, kecepatan pukulan, dan getaran alat, dan terakhir adalah fitur tambahan seperti pegangan anti-slip, sistem reduksi getaran, dan modular head. Data terakhir yang dikumpulkan adalah data penggunaan dan posisi kerja. Yang pertama adalah observasi langsung saat pengguna melakukan pekerjaan dengan palu elektrik, lalu ada video recording untuk menganalisis sudut siku, pergelangan, dan posisi lengan, dan terakhir adalah catatan tingkat kelelahan dan kenyamanan pengguna selama penggunaan alat tersebut. Dari data yang dikumpulkan dapat diolah dan dihasilkan usulan perbaikan. Yang untuk pertama adalah analisis dimensi genggaman, di mana untuk analisis ini metode yang digunakan adalah dengan menghitung rentang ukuran telapak tangan pengguna, sehingga didapatkan hasil ukuran gagang palu standar, yaitu 3-4 cm lebih besar dari sebagian pengguna dengan tangan kecil. Usulan yang kami ajukan adalah ukuran gagang lebih ergonomis, sehingga pegangan berbahan karet anti-slip dan variasi diameter. Analisis berikutnya yaitu analisis postur dan jangkauan, di mana metode yang digunakan adalah mengukur sudut siku, pergelangan, dan posisi lengan saat memegang dan mengayunkan palu. Adapun hasil yaitu beberapa pengguna mengalami sudut siku kurang dari 90 derajat saat penggunaan sehingga menyebabkan ketegangan pada otot. Usulan yang kami berikan adalah panjang gagangan berat alat sehingga pengguna alat tetap dalam rentang ergonomis. Lalu ada analisis distribusi berat dan getaran. Metode yang digunakan adalah menilai titik berat alat dan dampak getaran ke tangan pengguna. Hasil yang didapat yaitu titik berat terlalu dekat kepada kepala palu dan menyebabkan kelelahan lengan lebih cepat. Dan getaran mencapai 3-4 meter per second persegi. Lalu usulan perbaikan yang kami berikan adalah menambahkan sistem peredam getaran internal pada palu sehingga menyeimbangkan titik berat palu. Lalu ada analisis fitur tambahan yaitu untuk modular head berbagai material, tombol kontrol kecepatan variabel untuk presisi, dan terakhir pegangan anti-slip yang lebih ergonomis.
Adapun pembahasan dari analisis yang pertama untuk evaluasi ergonomi, analisis antropometri menunjukkan bahwa desain palo elektrik standar belum sepenuhnya sesuai dengan variasi ukuran tangan pengguna. Dengan penerapan prinsip antropometri, gagang palu dapat disesuaikan agar lebih nyaman, stabil, dan aman. Adapun dampak fitur tambahan yang kami berikan yaitu adanya reduksi getaran sehingga dapat mengurangi resiko cedera tangan dan lengan akibat getaran berlebih. Lalu ada modular head yang memudahkan pengguna untuk menggunakan material berbeda dan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu ada kontrol kecepatan variabel dapat menunjang pekerjaan, presisi, dan fleksibilitas pengguna alat. Berikutnya adalah analisis simulasi posisi kerja, di mana simulasi posisi kerja ini menunjukkan bahwa postur optimal penggunaan alat yaitu saat siku berada pada posisi 90-120 derajat dengan posisi pergelangan netral. Hal ini dapat dicapai dengan panjang gagang sepanjang 28-32 cm dengan titik berat alat dekat dengan pegangan dan pegangan berbahan karet anti-slip. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi data antropometri ke dalam desain produk. Adapun kesimpulan dari analisis yaitu pertama penerapan antropometri pada palo elektrik meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna. Lalu perbaikan desain gagang, distribusi berat, dan fitur tambahan dapat mengurangi kelelahan dan risiko cedera. Adapun terakhir integrasi dan modularitas, kontrol kecepatan, dan sistem peredam getaran membuat palo elektrik lebih ergonomis, adaptif, dan efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Septa. Kami menarik kesimpulan terdapat 4 poin. Yang pertama, penerapan prinsip antropometri. Ukuran genggaman tangan, postur tubuh saat bekerja, dan distribusi berat alat terbukti meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna yang dapat menjadi dasar dalam menentukan panjang dan diameter gagang, titik berat, dan serta fitur ergonomis. Yang kedua, analisis ergonomi dan simulasi pada posisi kerja, di mana yang pertama simulasi posisi kerja menunjukkan bahwa dapat meminimalisirkan risiko cedera, pergelangan, dan kelelahan otot. Sedangkan postur optimal dapat dicapai dengan panjang gagang 28-32 cm dan pegangan berbahan karet anti-slip. Yang ketiga, inovasi fitur tambahan di mana penambahan pegangan anti-slip, sistem reduksi getaran, kontrol kecepatan variabel, dan modular head membantu menyesuaikan alat dengan berbagai ukuran tangan, postur tubuh, dan jenis pekerjaan. Integrasi inovasi ini meningkatkan efektivitas, presisi, dan produktivitas pengguna palu elektrik. Yang keempat, relevasi industri dan desain produk, di mana penerapan antropometri ini memberikan pedoman penting bagi industri untuk merancang alat yang ergonomis, aman, dan efisien, dan pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan produk listrik lainnya. Serta saran terdapat 5 poin. Yang pertama, desain gagang dan ergonomi. Mendesain gagang dengan variasi ukuran dan bahan yang nyaman, anti-slip, dan berbagai ukuran tangan pengguna. Yang kedua, integrasi fitur tambahan di mana menambahkan sistem peredam getaran dan menyediakan kontrol kecepatan variasi dan modular head untuk fleksibilitas pengguna pada berbagai material. Yang ketiga, pemanfaatan data antropometri terbaru, di mana menggunakan data antropometri nasional dan regional untuk menyesuaikan pengguna lokal dan tetap update rutin. Yang keempat, pelatihan dan edukasi pengguna, di mana memberikan pelatihan pengguna alat yang ergonomis untuk mengurangi risiko cedera dan menyediakan panduan. Dan yang terakhir itu, pengembangan penelitian lanjutan, di mana melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek jangka panjang penggunaan palu elektrik terhadap kesehatan tangan, lengan, dan punggung, dan menerapkan simulasi komputer dan sensor ergonomi untuk evaluasi lebih akurat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk kepentingan pengembangan alat listrik lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.